Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang web server, ya. Uh, Di mana web server itu terdiri dari beberapa uh, vendor atau aplikasi, ya. Uh, Paling terbesar adalah digunakan namanya Apache web server, ya. Ada yang lainnya juga, ada EIS, ada NG, ada uh, like HTTP dan lain-lain, ya. Kita lihat sedikit historinya, ya. Tahun 69 itu internet, kemudian 97 itu HTTP, ada www 89, ya, World Wide, kemudian ada Java, Sen, JSA, kemudian 95 baru muncul Apache, ya. Kemudian kita lihat arsitektur dari Apache-nya, ya. Di sini paling nomor satu ini operating system, ya, sebagai platform functionality-nya. Kemudian basic functionality-nya ada library reject-nya, ada lib application-nya, ada lib OS-nya. Dan di sini ada Apache kernel dan HTTP core-nya. Ini adalah basic, ya, yang paling penting pada Apache ini. Ini lib OS berarti yang berhubungan dengan OS, libnya lib application, ini core HTTP-nya ini. Nah, kemudian ini additional function. Jadi di dalam Apache itu pasti ada istilahnya modul-modul, ya. Mode part, mode SSL, mode rewrite dan lain-lain. Nah, ini biasanya sudah include, tapi kalau bisa juga ditambahkan. Nah, kemudian ada third party, ada macam-macam aplikasi yang ditambahkan kepada Apache-nya, ya. Jadi bisa dari third party. Contohnya ada Perl, ada OpenSSL, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Konsep kerja dari web server secara sederhana, dari browser, kemudian dari browser ada permintaan HTTP, ya, ke web servernya, kemudian web servernya mencarikan di servernya, kemudian dia merespon, kemudian menampilkannya di browser orang yang meminta request tersebut. Jadi HTTP ini adalah sebuah aplikasi yang penting. Kalau tidak ada HTTP, maksudnya semacam web server, ya, itu Anda tidak akan melihat sebuah website, tidak bisa melihat sebuah website yang bagus dengan aplikasi yang bagus, karena dia harus untuk menampilkan tersebut dibutuhkan sebuah web server, karena dia adalah melayani permintaan halaman web tersebut. Jadi kalau Anda ingin bisa aplikasi bisa ya, yang berbasis web base, ya berarti harus paham terhadap web server ini. Ini beberapa web server, ya. Pertama tadi ada Apache yang paling populer, ya. Most popular web server in the world, ya, di-develop oleh Apache Software Foundation. Ini lebih dari 60% penggunanya. Kemudian IIS, ya, Internet Information Server, ini punyanya Microsoft, pada like HTTP, ya. Kemudian ada Sun Java Web Server, punya Sun Microsystem. Kemudian ada Jigsaw dan lain-lain. Ini gambarannya tadi, ya. Ada Apache tadi 57,9 sekitar 60%, ada Nginx, ada Lightspeed, Google Server, ada lain-lain. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Apache-nya, ya. Setelah Anda install, ya, baik kalau contohnya ini kalau Anda menggunakan turunan Red Hat dulu, ya, berarti Anda tinggal install aja kan, yum install Apache, ya, Apache 2 atau Apache sehingga nah, untuk default konfigurasinya Anda lihat di http httpd.com/httpd.com, ya, dan http conf.d.com, ya.
Nah, paling utama itu adalah dokumen root, ya, tempat menyimpan file. Maksudnya untuk bisa menampilkan halaman web, defaultnya biasanya di var www http, ya. Nah, kalau di ini nama servisnya namanya httpd. Seperti tadi, ya, Anda install dulu, periksa tersedianya grep httpd, kemudian yum install httpd, kemudian konfigurasi globalnya. Pertama itu setelah Anda buka di /etc httpd conf tadi, nanti yang perlu Anda lihat cek adalah di bagian listen, ya. Listen itu ada, ya, listen ini merupakan port, ya. Defaultnya portnya 80. Ya, bisa dirubah juga kalau ini. Kemudian user yang digunakan untuk menjalankan ininya, Anda lihat usernya namanya Apache, grupnya Apache. Berarti di /etc passwd dan /etc group harus ada namanya user dan grup namanya Apache ini. Baik, untuk konfigurasi user directory, ya, fitur user directory mungkin setiap user menyimpan file HTML di home directory masing-masing. Ia memerlukan user dir. Diaksesnya dengan http hostname user, ya, nama usernya siapa. Jadi untuk ininya, konfigurasinya, Anda masuk ke dalam konfigurasi /etc httpd conf.d nya, Anda lihat di ininya userdir.conf, ya. Sini sudah ada userdir public HTML, ya. Ya, sini directory home public HTML, sini allow override file info config limit index, ya. Ini bagian ini. Jadi di sini ada mode user dir. Nanti berarti dia nanti ada di /home public HTML. Kemudian untuk selanjutnya Anda buat sebuah folder, misalkan mkdir public HTML ini tadi, ya. Ini berarti di dalam directory /home result, kan. Kemudian Anda rubah permissionnya 701 untuk result, kemudian di reset service-nya sistem ctl restart httpd, kemudian Anda jalankan URL daemonnya, ya, httpd. Setelah Anda restart, kemudian baru Anda buka di browser httpd localhost atau domainnya, ya, domain tilde ada, jadi ada tilde. Kemudian konfigurasi alias, ya, menampilkan halaman web dari editor lain seakan berada di dokumen root, ya, memerlukan modul alias, ya. Kalau di webnya Anda aksesnya http hostname-nya apa, kemudian alias. Contohnya konfigurasi aliasnya, Anda masuk ke konfigurasinya, kemudian alias.com, dibikin alias.com, sini alias home download misalkan, ini konfigurasinya, direktorinya di home download. Anda bikin directory download, ya. Setelah dibikin directory download, di restart lagi Apache-nya. Nanti untuk mengaksesnya http localhost, ya, download atau download. Kemudian yang sering digunakan namanya virtual host, ya, menampilkan halaman yang berbeda untuk setiap domain yang diarahkan komputer tersebut, ya. Nama modulnya vhost alias, ya, diaksesnya httpd hostname-nya apa, kemudian ada domainnya. Nah, untuk konfigurasi virtual host, ya, di CentOS atau di Red Hat, /etc httpd conf.d virtual hostnya, ini virtual host, ya, ini server adminnya, contohnya dokumen rootnya /html tadi, server name-nya. Nah, ini nama domainnya contohnya, ya, ini lognya, ditutup dengan virtual host. Kemudian
ya, bikin lagi contohnya kedua ya, virtual host sampai artinya apa, seterusnya dokumen rootnya kalau anda tentukan bisa juga seterusnya ya. Ya, anda bisa bikin beberapa virtual host ya, 1 atau 2 atau 3 ya. Kemudian setelah itu tentunya anda bikin directory sesuai di mana anda mau menaruhnya ya. Ini blog tadi ya, ada forum. Kemudian anda bikin contohnya file index HTML nya sederhananya aja, ini pakai seperti ini ya, dipakai echo style ini sederhana aja. Nah, tapi ya file index HTML ya, kemudian di restart ya. Setelah itu anda akses berdasarkan nama domain yang anda tadi buat ya, sesuai dengan nama domain. Nah, sekarang kita lihat yang turunan Debian, contohnya di Ubuntu ya. Nama demonnya Apache dia tadi kan nama demonnya HTTP ya. Seperti biasa kalau di ini dia pakai apt sudo apt update. Setelah selesai di update kemudian tinggal diinstal sudo apt-get install Apache 2 ya. Setelah ini setelah diinstal anda diminta menyesuaikan firewallnya ya. Sini sudo uv app list yang anda ngecek ya, ini available aplikasinya ada Apache, Apache Full, Apache Secure, Bind 9, Chart. Ini daftar aplikasinya. Apache ini membuka port 80 ya, di tes web normal dan tidak terinspirasi. Apache Full ya, profil ini membuka port 80 lintas web normal dan tidak terinspirasi. Pecah port 443. Kalau Apache Secure profilnya membuka 443 saja. Kemudian selanjutnya Apache anda cek Apache versionnya. Apache versionnya berapa versi Apache dari Apache-nya. Ya, nanti anda menambahkan atau mengupdate-nya lebih mudah. Kemudian install tadi ya, install Apache. Kemudian baru kita menyisihkan firewallnya lagi karena belum mengkonfigurasi SSL. Kita dalam panel ini mengizinkan lintas port 80 ya, sudo uv allow Apache ini mendapatkan verifikasi perubahan. Anda lihat sudo uv status ya. Jadi lihat ni Apache allow anywhere ya, ini di Apache nya sini ya, Apache F6 allow anywhere ya. Kemudian jalankan daemon Apache-nya, service-nya, systemctl status Apache, ini cek status Apache-nya. Ini sudah jalan Apache-nya. Ya. Kemudian hostname, ngecek ininya. Nah, setelah anda buka, contohnya IP-nya berapa, bisa pakai IP atau domain yang mungkin anda sudah punya. Ini kelihatan seperti ini. Ya, Apache 2 Ubuntu default ya. Kemudian untuk mengelola proses Apache-nya anda bisa menggunakan systemctl ini, sudo systemctl stop Apache, memberhentikan. Untuk startnya sudo systemctl start Apache 2. Kemudian untuk restart bisa juga sudo systemctl Apache 2. Kemudian untuk reload juga bisa ya, tanpa memutuskan koneksi. Kemudian mengelola proses Apache ya. Kalau untuk disable bisa sudo systemctl disable Apache. Ini biasanya kan pada saat booting service Apache-nya pasti jalan. Kalau anda tidak mau dijalankan pada saat booting ya, anda bisa mendisablekannya. Kemudian mengaktifkannya kembali ya, sistem enable Apache. Kemudian basic konfigurasinya, jadi dia ada di Apache 2 apache.com ya. Ini Apache 2 ya. Ini default server name-nya di 12 di localhost berarti ya. Server name-nya ini anda rubah sini ya. Ini portnya, distance-nya di sini seperti tadi sama 80 defaultnya.
dia dosen di 443 juga. Ini tadi sama virtual hostnya yang kalau tentuin juga. Ini kalau ini di Faraway Rizal contohnya, kemudian di pemilihan CHON dirubah pemilikan ininya usernya, kemudian di Cihamot. Setelah di Cihamot ya dibikin file index HTML nya ya, sederhana. Kemudian agar Apache menjadikan konten yang berdasarkan bekas virtual, Anda masuk ke sini ctc apache 2 set available .com. Kemudian Anda di blok aplikasinya dibikin server name-nya siapa ya, server aliasnya, kemudian dokumen rootnya ada di mana, letak filenya tadi ya. Kemudian simpan dan tutup bekas saat sudah selesai. Nah, untuk mengaktifkannya sudo inside fvga.com. Setelah selesai konfigurasi virtual hostnya, nonaktifkan situs asli misalkan. Anda sudo inside default.com, kemudian uji kesalahan konfigurasi sudo apache ctl config test. Dia jangan cek apabila ada kesalahan akan dimunculkan. Nah, dia akan menampilkan ini output syntax oke. Kemudian sudo simctl restart apache untuk merestart apache-nya. Nah, begitu kira-kira pertemuan kali ini membahas tentang web server. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.